Sorak-sorai tepuk tangan yang mulia bagi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Namun hari-hari ini kami berdoa bahwa iman kami selaras dengan kehendak Tuhan, bahwa kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kami. Sebab kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, kehadiran Roh Kudus itu yang kami perlukan, supaya firman Tuhan diteguhkan dalam hati dan hidup kami. Dan firman itu yang mengubahkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Walaupun ada masalah, tetap luar, karena kita punya Tuhan yang amin ya. Iya Bapak Ibu, kita percaya bahwa di hidup ini ada banyak hal yang seringkali datang silih berganti, tapi kita juga percaya bahwa rencana Tuhan turut bekerja di dalam hidup kita. Dan hari-hari ini gereja di tempat ini sedang berbicara tentang tuaian besar ya. Dan kalau mendengar tuaian besar itu, maka setiap orang tuh pasti pengen dapat tuaian besar, ya enggak? Siapa yang mau dapat tuaian besar? Kalau mau tuaiannya besar, berarti taburannya harus. Siapa yang mau menabur besar? Mulai turun, Pak. Ya, kalau bicara tuaian besar, angkat tangan semua. Menabur besar, sebagian turun. Karena mendengar kata menabur itu enak atau tidak? Nggak usah pencitraan. Yang namanya kata menabur itu enak atau tidak? Baru jujur mereka ini. Tidak enak. Tidak enak menabur. Tanya sama petani. Ya, masa menabur itu enak enggak? Ada di sini yang petani? Enggak ada. Ya, yang temennya petani. Yang sering melihat kejalnya petani. Ya, kita tahu kan menabur itu enggak enak. Orang yang menabur itu pertama enggak enak, kenapa? Harus ada benih. Kalau nggak ada benih, apa yang mau ditabur? Nggak ada. Ya, ada harga yang harus dibayar dulu untuk dapat benih. Setelah dapat benih, lalu harus ada tenaga untuk menabur. Petani itu butuh tenaga. Mau panas, badai, hujan, angin, apapun, pokoknya waktunya menabur, harus menabur. Terus saya mau tanya, kalau sudah menabur pasti menuai enggak? Belum tentu. Itu kalau ya waktu kita tuh bukan waktu. Ada nggak yang gagal panen? Petani gagal panen ada? Kok tahu? Ada, karena musim toh. Karena udara, cuaca berubah, musim berganti. Ada kalanya hujan, enggak berhenti-berhenti, banjir. Ini tadi saya mau khotbah, ini dapat kabar dari anak saya, perumahan saya banjir karena tanggulnya jebol. Anak saya ngomong, "Mam, air naik setiap 1 menit 30 cm. Di ban mobil sudah menginjak di depan." Secara manusia saya tadi, aduh bagaimana ya, aduh saya nggak ada di rumah lagi, ya mobil di parkiran, aduh bagaimana. Tapi waktu saya duduk di situ, ya suka-sukamu lah Tuhan. Benar nggak? Ya, kita memohon kalau bisa ada mujizat. Tapi kalaupun nggak ada mujizat, Tuhan tetap baik. Amin. Ya, saya bilang, lihat hatiku Tuhan, Engkau tetap baik. Mau kebanjiran, mau tidak, Tuhan tetap. Biar gagal panen atau tidak, Tuhan tetap. Baiknya nggak usah sedih begitu, biasa aja. Baik. Tuhan tetap baik. Ya, kata-katanya baik itu loh, tidak meyakinkan. Ya, Tuhan tetap baik. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik. Mau kebanjiran atau tidak kebanjiran, Tuhan tetap.
tidak pernah merubah kebaikan Tuhan. Mau panen ataupun gagal panen, Tuhan tetap baik. Dikatakan bahwa tuaian besar itu juga berbicara tentang taburan besar. Enggak pernah akan ada tuaian yang besar kalau taburannya tidak besar. Ya, apalagi yang tidak pernah tapi pengen itu maling. Pasti kau nyolong buah tetangga, ya, karena buah tetangga lebih hijau, rumput tetangga lebih, padahal rumput palsu. Jangan tergiur. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang tuaian, maka jangan lupa ada banyak faktor supaya kita ini bisa, karena hukum alam dan hukum Tuhan itu sama. Ya, sama saudara. Yang menabur akan menuai, yang menuai ya ada harga yang harus dibayar dulu. Nah, saya pengen kita baca yuk. Mazmur 126. Kita lihat Mazmur 126, judul perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Judul perikopnya di sana pengharapan di tengah penderitaan. Kita menderita itu biasa, namanya juga orang hidup. Kalau orang hidup itu pasti ada Kalau nggak mau menderita silakan. Nah, itu tahu jawabannya. Kenapa masih suka-suka konseling sama pendeta? Nggak usah konseling lagi, udah tahu jawabannya kok. Ya. Kalau hidup banyak kalau nggak mau menderita, nah itu. Jadi saya kalau orang datang, Bu saya ini banyak masalah, selamat Bu, berarti kau masih. Tapi kalau Bapak nggak bisa ngomong gitu, Bapak gembala, Ibu gembala. Ini adegan berbahaya Bu. Hanya bisa dilakukan oleh para ahli saja. Ya, jangan coba-coba Bapak gembala, jemaat datang, Pak saya banyak masalah, bersyukur berarti Ibu masih hidup, besok kepahitan dia. Karena jemaat ini banyak yang sensi memang. Ya, tapi kau bertobat, kalau kau mau melihat tuaian besar, jangan sensi. Dilarang kepahitan. Yang manis-manis saja. Tapi jangan kebanyakan manis, diabetes. Lalu saudara, pengharapan di tengah penderitaan. Yang namanya penderitaan selalu pasti ada. Namanya masih hidup. Enggak apa-apa ada penderitaan, yang penting masih ada Jangan pernah berhenti berharap. Karena orang yang tetap berharap, mereka lah yang akan melihat tuaian, jawaban, mujizat yang sudah Tuhan sediakan. Tapi orang kalau sudah berhenti berharap, orang sakit kanker saudara, banyak yang dibilang dokter pasti mati. Tapi selama dia punya harapan tinggi, banyak yang sembuh. Karena ternyata harapan itu menggerakkan hidupnya, menggerakkan imannya, dan menggerakkan mujizat Tuhan. Orang berharap berarti dia tetap percaya. Pengharapan di tengah penderitaan. Menderita itu biasa, tapi tetap berharap itu yang luar biasa. Ya, jangan putus pengharapan, apalagi apa? Ayo tebak kata. Apalagi apa? Pinter orang Balikpapan ini ya. IQ-nya di atas rata-rata. Banyak kan sekarang orang menghadapi masalah, ya, lompat, ya, terjun. Kenapa orang bisa melakukan itu? Karena tidak punya Selama dia masih punya pengharapan, maka itu nggak akan terjadi. Tapi kalau sudah tidak ada pengharapan, ya begitu. Ya, janganlah, apalagi bunuh diri di mall, bunuh diri di Sydney, di situ, aduh ya, kayaknya kok terlalu NPD ya. Ini orang NPD banget sampai mau bunuh diri aja harus di mall loh, diliatin semua orang. Ini sakit jiwa. Jangan ya dek ya. Jangan. Berdoa, berharap. Ya, karena tidak ada satupun masalah yang tidak ada jalan keluar. Semua ujian ada jawaban. Ada kunci jawabannya. Tidak mungkin tidak ada. Ya, ujian itu ada kunci jawabannya. Engkau bisa tahu jawabannya kalau kau mau belajar. Jangan juga cari jalan pintas supaya dapat jawaban yang benar. Saya dulu waktu ujian SMA pengen dapat jalan pintas saudara. Ujian Eptanas.
ya ujian akhir nasional. Kita belajar kelompok, saya berenam sama teman-teman saya. Lagi belajar, ada yang datang gini, mau nggak beli kunci jawaban? Ada yang bocor. Kita besok mau mengalami masalah, ada yang menawarkan kunci jawaban. Beli aja, ya besok fisika dan matematika. Ini saya punya, ini asli. Kalau misalnya besok nggak keluar soalnya, saya balikin duitnya. Saudara, besok ada masalah besar nih. Tiba-tiba malam itu ditawari kunci jawaban, mau ndak? Itu namanya siapa sih yang gak kepengen jawaban dalam masalahnya? Makanya banyak orang cari dukun, dia pikir dukun bisa kasih. Lalu kami beli, nggak usah belajar susah-susah, ada yang nawar kok. Yaudah kita urunan. Tapi kamu jamin ya 100% jawabannya sama? Sama. Kalau ndak sama, uang kembali. Kita beli, saudara. Kita hafal nomor 1A, nomor 2B, nomor 3, gini-gini. Hafal aja, oh ini jawabannya, ini kita hafal. Sebagian dicatat malah, buat contekan. Jadi hari itu pelajaran paling sulit, matematika dan fisika. Kita berenam keluar duluan. Karena sudah tahu. Ya, tapi apa itu sah atau tidak? Saya ini menguji ini orang-orang Kristen ini. Keluar duluan, saudara. Kita happy-happy. Itu orang yang pinter-pinter aja, yang matematikanya 9,5 belum keluar, di dalam masih gini. Kita di luar udah happy-happy. Ya, ditanya sama gurunya, kenapa kalian sudah keluar duluan? Tutup mata aja lah pak, untung-untungan. Jangan ditiru, ini adegan ya kita keluar, tapi kita isi jangan dibenerin semua lah ya, karena kesempurnaan itu milik Allah. Kita manusia jangan terlalu sempurna, kesempurnaan milik Allah, milik Tuhan. Besoknya udah selesai ujian kan, happy-happy, mobil patroli polisi masuk ke sekolah. Kita ini lagi istirahat, kita menam gini, aduh semoga bukan kita. Gak lama kita dipanggil ke kantor, ketua kelas datang, kalian dipanggil ke kantor. Sudah fix ini, pengen dapat jawaban, keluar dari masalah, malah masuk dalam. Ditanya sama kepala sekolah, kalian kemarin dapat jawaban bocoran dan kalian beli dari seseorang yang bernama ini, betul? Kita berenam ya, betul pak. Naik ke mobil patroli. Jangan tertawa saudara, ini aib yang saya buka, tapi itu dulu saya lakukan sebelum saya bertobat. Ya, lalu naiklah kita ke mobil patroli dengan menutup muka, perempuan semua. Saya gini-gini pernah naik mobil patroli polisi. Ada polisi di sini? Naik, dibawalah ke kantor polisi, diinterogasi. Polisinya bilang, benar kalian ini beli jawaban dari saudara ini? Benar pak. Kenapa kalian membelinya? Saya balik, pak polisi maaf, kalau bapak jadi kita, saya mau tanya sama bapak kalau bapak jadi kita, bapak ini lagi belajar keras, besok menentukan hidupmu lulus atau tidak. Tiba-tiba ada orang datang menawarkan bapak kunci jawaban. Kira-kira apa yang bapak lakukan? Pak polisinya tidak bisa jawab. Nah, dia diam 1000 bahasa. Dan dia bilang begini, tapi kalian tahu itu salah. Ya salah pak, tapi kan yang salah dia yang menjual. Lalu akhirnya Pak polisi bilang, kalian boleh pulang, jangan diulangi lagi. Siap pak? Kita pulang saudara. Yang namanya mau cari jawaban pintas, itu kadang caranya nggak benar. Kita ini ada masalah, Tuhan itu punya time limit. Semua ujian itu ada waktu. Waktu kita ujian matematika, gurunya kan ngomong, ini hari ini soal matematika, waktunya 1,5 jam. Toh? Semakin sulit persoalannya, semakin lama Amin.
Semakin lama waktunya. Nggak ada yang di guru datang soal fisika waktunya seumur hidup. Itu guru gila. Nggak ada. Semua ada waktu. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami persoalan, jalani saja dulu. Tetap berharap pada Tuhan. Tetap percaya. Kita baca bersama nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita itu seperti orang yang bermimpi, ya. Mimpi. Wah, seperti orang yang bermimpi. Kayaknya ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Ya, kayaknya antara benar atau tidak. Baca ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Waktu hidup kita dipulihkan, waktu tuaian besar terjadi atas hidup kita, orang akan melihat hidupmu dan berkata, wow, Tuhannya hebat. Wow, Tuhannya dahsyat. Wow, Tuhan melakukan pekerjaan yang wow buat orang ini. Itu tujuannya, sudah. Makanya kita orang Kristen harus berubah. Makin baik, bukan makin jahat. Kalau makin jahat itu memalukan nama Tuhan. Mazmur ini ditulis ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel, dari perbudakan di Babel. Saya mau tanya saudara, ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel menjadi budak kembali ke negerinya, ketika Babel ditaklukkan, ketika Yerusalem ditaklukkan, mereka diangkut, dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka diangkut itu tidak disuruh siap-siap, pokoknya tinggalin semua yang ada. Tinggalin rumahnya, tinggalin hartanya, tinggalin semuanya, berangkat ke sana. Waktu mereka pulang, itu rumah sudah jadi apa? Berdebu? Ya, nggak ada yang urus. Sudah hancur, ada yang sudah remuk, ada yang sudah, wah itu menderita itu, menderita. Ya, menderita. Itu nggak enak keadaannya. Balik ya 70 tahun ditinggalin, lalu pulang lihat keadaan begitu tuh, ya kita tinggalin rumah ya 1 bulan aja nggak dihuni, itu sudah banyak laba-laba, sudah hancur, sudah berjamur, sudah lapuk, ya nggak saudara? Pulang dalam keadaan yang seperti itu, rasanya tidak ada harapan. Mau membangun kembali sesuatu yang sudah menjadi reruntuhan itu berat. Ya, rasanya aduh, bagaimana kita mau bangun lagi? Ya, Bapak Ibu bisa merasakan, engkau yang punya usaha tiba-tiba disuruh tinggalin rumahmu, semua yang kau punya, kau pergi ke negeri yang bahkan kau tidak tahu. Dan ketika kau diizinkan pulang, engkau tinggal melihat reruntuhan. Itu berat, saudara. Nah, Mazmur ini ditulis ketika saat-saat itu. Makanya dikatakan pengharapan dalam penderitaan. Dan saya percaya bahwa keadaan kita hari ini tidak lebih buruk daripada mereka yang mengalami seperti situasi ketika ditulis Mazmur ini. Kita sekarang masih happy lah, rumahmu tidak menjadi reruntuhan, tidak berdebu, tidak berjamur. Ya, kita lebih bersyukur hari ini. Dan penulis Mazmur ini berkata, percaya ketika Tuhan pulihkan keadaan kita, maka keadaan kita itu akan seperti orang yang mimpi. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang akan berkata bahwa wow, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Ya, ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka marilah kita apa? Bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara bisa membayangkan keadaan mereka waktu mereka berseru dan berkata, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Ini bukan main-main. Ini gak seperti orang yang cuma punya masalah, ya apa, mau jatuh tempo besok. Ini mereka gak punya apa-apa, mereka pulang ke negerinya. Dan dengan air mata mereka menangis, Tuhan pulihkan keadaan kami Tuhan. Pulihkan Tuhan keadaan kami. Ayat yang kelima berkata apa di sana, baca sama-sama. Orang-orang yang menabur dengan akan
Ayat 6, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sambil membawa, amin. Ayat ini berkata dengan jelas, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Di awal saya sudah katakan, yang namanya menabur itu tidak enak. Menabur itu tidak enak. Menabur apapun, terutama kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan, itu menabur, saudara. Waktu kau disakiti, kau tidak boleh balas. Waktu kau ditipu, kau belajar merelakan. Waktu engkau difitnah, kau belajar mengampuni dengan air mata. Ya, saya sering menyaksikan kesaksian saya ketika kami habis dari pandemi, Tuhan mulai berkati, kami beli satu rumah untuk jadikan studio. Lalu kami mulai bangun studio supaya YouTube-nya bisa syuting di tempat yang layak. Suami saya mulai cari pemborong, ya, cari temannya sendiri. Anak Tuhan lebih terpercaya kelihatannya. Lalu akhirnya sudah hitung berapa habisnya biaya renovasinya, semua 800 juta buat renov aja di luar bahan. Semua dihitung semua. Kita kasih uang sedikit kasih uang. Tiba-tiba dia bilang, ini mau beli bahan, minta uang agak besar, 300 juta. Saya transfer uang 300 juta. Dia bilang mau beli keramik, mau beli ini. Berapa hari tidak ada barang datang. Tukang bilang, Bu, mau kerja nggak ada barang. Saya sudah transfer kemarin, katanya dia beli barang, nggak ada. Tunggu 1 hari nggak ada, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak ada barang. 1 bulan nggak ada barang. Saya marah, saya tanya, balikin duitnya, saya belanja sendiri. Duitnya nggak ada, barangnya nggak ada. Ajaib, ya, perbuatanmu ajaib. Uang diterima, barang nggak ada, semua nggak ada. Saya marah, saya telepon nggak diangkat, saya WA tidak dibalas. Saya marah, nggak tahu diri, kamu tuh gini, menghilang. Saya minta semua laporan keuangannya kasih ke saya, nggak ada laporan, nota hilang semua. Ngakunya anak Tuhan, tapi ternyata anak hantu. Saudara, ya bagi saya uang 300 juta itu besar loh. Buat saudara biasa aja kan 300 juta kan? Amin ya Pak ya. Tapi bagi saya saat itu gede 300 juta itu. Bayangkan beli seblak 300 juta, beli cireng, dimakan satu Indonesia. Ya, saya emosi, saya marah, saudara. Saya salahin suami saya tiap hari. Makanya kamu itu juga gini, kamu bilang orangnya bisa, kita ribut tiap hari. Ibu-ibu itu memang kan mulutnya itu, kalau menyalahkan suami itu kayaknya kan puas banget, Dia enggak ibu-ibu? Sama ya? Bertobat kau. Kasihan suami itu. Kasihan pria-pria itu, karena pria tidak bercerita, tahu-tahu dikorbankan di gerbong yang di tengah. Bapak-bapak tepuk tangan dong. Kasihan bapak-bapak itu, di rumah diomelin istri, di kantor diomelin bos, sampai di kereta ditaruh di gerbong tengah biar jadi korban. Indonesia ini memang agak lain. Ya, jadi kalau mau naik KRL saya usulkan bapak-bapak pakai baju Superman, Spiderman, ya, bawa tongkat si buta dari gua hantu, supaya kau punya ilmu untuk menahan kereta. Jadi ya, saya salahin suami saya. Makanya kamu itu mending cari orang lain. Kamu bilang bisa dapat duit, tiap hari marah. Orang itu kalau marah-marah, tubuh ini memproduksi hormon kortisol, hormon stres. Maka darahmu mengental, jadi hitam darah itu. Bener ya, darahnya orang marah-marah itu hitam. Apalagi kau tukang makan babi lagi. Babi haram enggak? Kemarin saya sampaikan di Manado,
Manado ini babi haram dah. Teriak semua mereka, ndak, harum. Orang Manado dilawan, saudara. Lalu saya bilang, babi itu haram kalau masih hidup. Kalau udah mati harum. Ya, kalau masih hidup. Saudara pernah dengar nggak ada orang bilang, itu ya pegawai saya malas kayak tukang tidur kayak, makannya banyak kayak, tukang kawin kayak, anaknya banyak kayak. Tuh, makanya babi itu haram. Tapi kalau sudah mati babi itu, sate babi harum, bipang harum semua. Makanya kita nggak boleh hidup kayak, bilang kanan kirimu, jangan kayak babi kau. Bilang bertobat kau. Bertobat, bilang. Bertobat ya. Biar jangan haram hidupmu itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sampai di mana tadi ini? Ayo. Bapak-bapak, laki-laki itu selalu jadi korban. Padahal awalnya suami saya tanya, saya putuskan bersama-sama. Tapi giliran jatuh dalam masalah, ya udah disalahin terus nih laki-lakinya. Ya, dan dia tidak berbicara, tidak bercerita laki-laki itu. Tahu-tahu darah tinggi. Ya, karena istrinya gini terus kan. Jadi kortisolnya juga naik karena stres. Jangan saudara, karena penyakit itu semua datang dari hormon kortisol yang tinggi dalam tubuh. Makanya benar Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang. Jadi kau harus banyak-banyak tersenyum tiap hari. Amin Bapak Ibu. Biar ada masalah lihat-lihatan aja, senyum-senyum aja. Saling menertawakan berdua. Daripada kalian berantem tuh sama-sama juga tuh, mending senyum-senyum aja. Saya salahin suami saya gini-gini, sampai satu kali Tuhan tuh tegur saya, nggak benar loh, hidupmu tuh nggak benar loh. Tiap hari kau emosi, tidak pernah berdoa. Ya orang kalau emosi bagaimana mau berdoa? Setan di hatinya tuh marah-marah terus, sampai Roh Kudus bilang, nggak benar loh kamu itu. Ya, tiap hari daripada kamu marah, lebih baik kamu berdoa, lepaskan pengampunan. Tuhan sorry 300 juta. Kalau cuma 10 juta dengan gampang mengampuni lebih sungguh. Tapi 300 juta, sorry Tuhan, berat. Karena bagi saya 300 juta itu besar. Tapi kan Alkitab bilang Tuhan tuh nggak pernah membiarkan kita ini dicobai melampaui batas kekuatan, toh. Kadang Tuhan cobanya itu sampai pol. Kalau belum pol kau nggak nangis. Kalau 10 juta saya nggak nangis. Tapi kalau 300 juta nangis saya. Jadi ingat loh, makin besar kapasitasmu, taburan air matanya juga makin besar. Mau tuayan besar? Siap menangis besar? Amin. Ya, Pak Gembala salah undang pengkhotbah hari ini. Ya, ditampar-tampar nih. Lalu Tuhan bilang ampuni. Enggak Tuhan, enggak bisa. Enggak bisa ampuni. Ya kamu memilih taat sama firman, nanti kamu diberkati. Atau bertahanlah dengan egomu. Saya bergumul dalam batin ini, Roh Kudus bicara. Sampai akhirnya saya bilang, oke Tuhan, iya saya mau mengampuni dia. Lalu saya ambil HP saya WA dia. Saya tuh kecewa sama kamu, gini panjang lebar saya tulis. Tapi Tuhan tegur saya, dan Tuhan suruh saya mengampuni kamu. Jadi hari ini saya melepaskan pengampunan untuk kamu. Saya mau kirim. Roh Kudus bilang, tulis juga, dan mulai hari ini saya merelakan uang itu. Tuhan kalau itu tunggu Tuhan. Masih ada harapan, siapa tahu dia mau cicil. Walaupun sebulan 1 juta juga enggak apa-apa. Lumayan toh. Tuhan bilang, tapi enggak sempurna pengampunanmu kalau kau enggak melupakan. Relakan, ikhlaskan. Tidak Tuhan. Ya kalau kamu mau melihat mujizat, ya lakukan dalam ketaatan, sekalipun menangis dengan air mata.
tapi nanti kamu pasti akan menuai. Wah, bergumul saya lama saudara, karena disuruh melupakan itu loh. Kita ini kan manusia tuh, masa bisa kita amnesia? Apalagi sama uang 300. Tiap hari saya ingat itu. Iya enggak? Apalagi kita udah sesek ya. Dewi di bawah, lihat dia di Instagram liburan. Tuhan, aduh ini sih ya. Hups. Ini pasti pengalaman pribadi. Lihat toh, pengalaman pribadi. Kadang orang yang bawa utang dia senang-senang di Instagram, dia berliburan di hotel. Dan dia mengabaikan kita ini loh. Saya bilang suami saya, lihat-lihat uang kita tuh, dia pakai bayar hotel itu. Iya toh? Kau berbohong, aku pun percaya. Kau dustai, aku memahami. Coba kau pikir, di mana ada rasa segoblok ini? Tapi nggak apa-apa, seringkali Tuhan izinkan kebodohan-kebodohan kita, tujuannya untuk melatih. Amin. Kita harus rasa ditipu. Saya sudah rasa difitnah, saya sudah rasa dijelekan, saya sudah rasa semua. Tapi memang hari-hari terakhir itu Tuhan bilang, yang kau belum rasa ditipu uang, dalam hal uang belum kau rasa itu, saya tengking dalam nama Yesus. Saya tengking tiap hari, tapi Tuhan bilang, enggak, kau harus rasa. Belum sempurna salibmu kalau dalam hal uang kau belum rasa. Saya bergumul, Tuhan suruh tulis begitu. Enggak bisa Tuhan. Terus satu saat Roh Kudus itu menggelitik saya. Kamu kalau ada orang konseling, dia ditipu, jawabanmu tuh apa? Memang hari itu ada orang yang datang konseling sama saya, ditipu 5M. Dia bilang, saya ini tidak bisa tidur loh Bu Debbie, tiap hari saya pikir uang saya, sampai akhirnya saya ini sekarang mulai sakit, saya rumah tangganya juga nggak damai, tiap hari ribut berantem. Saya jawabnya apa? Pak, uang bisa dicari, tapi damai sejahtera dan sukacita, jangan tepuk tangan dulu Pak. Berat ini, berat. Saya bilang dengan lantangnya, uang bisa dicari Pak, tapi damai sejahtera sukacita itu hal kerajaan Allah yang tidak bisa dibeli. Lalu malaikat bilang, Pret. Ya toh? Nggak gampang ternyata saudara, tidak gampang. Kadang sebagai seorang pendeta kita ini memang lantang memberi jawaban. Tapi ketika Tuhan kasih izinkan kita rasa, pedes. Level 100. Makanya memang tidak bisa hanya berteori jadi pendeta itu. Siapa yang bilang amin kencang? Kayaknya agak kepahitan. Ya, memang benar. Tapi memang benar. Saya ini loh mengalami. Dan Tuhan harus uji kita dulu. Saya malu sendiri tau nggak? Roh Kudus ngomong lah, kamu gampang kan kasih jawaban sama orang begitu. Waktu kamu mengalami, kamu mau juga nggak lakukan yang kamu nasihatin itu? Saya bilang, ya tapi Tuhan, dia kan kaya ya, dia uangnya kan puluhan miliar ya. Ya saya ini loh uangnya segitu, ditipu lagi segitu, nggak ada masalah kaya atau miskin. Pokoknya melakukan firman itu ya dan amin. Tidak bisa tawar-menawar kalau kau melihat penuaian besar. Kau harus melewati yang namanya menabur dengan air. Lalu saya belajar, iya deh Tuhan. Saya ketik, dan mulai sekarang saya tidak mau lagi bertanya perihal uang itu. Terserah kamu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya kirim. Dan saya lebih gondok dengan jawabannya gini, oke. Saya berdoa biar kau rasa juga. Biar apple to apple. Nyambung ya. Nggak enak sudah, nggak enak. Jawabannya itu loh, oke. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Ya Bu, ya basa-basi. Ya ampun Bu Debbie, saya terharu loh. Kan kita agak seneng ya. Jawabannya oke. Tapi Tuhan bilang gini, nggak usah lihat respon orangnya. Kau mengampuni orang, itu demi kebaikanmu. Bukan demi kebaikannya dia, demi kebaikanmu.
Supaya yang pertama tadi kortisolmu jangan tinggi, toh. Amin. Supaya yang kedua imanmu itu semakin bertumbuh. Yang ketiga supaya kau mengalami tuaian besar. Yang menabur dengan mencucurkan air mata itu ndak enak. Ya, lagu dangdut dulu bilang, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakit. Ya, sakit saudara. Melakukan firman itu sakit. Saya mau tanya, lakukan firman enak atau tidak? Sesat kau ini. Tapi jujur memang tidak enak. Kenapa? Karena ada daging yang harus dihancurkan, ada air mata yang harus dicurahkan, tetapi ujungnya membawa kepada berkat tuaian besar. Amin. Amin saudara. Lalu saya kirim balasannya, oke. Besoknya bangun pagi, iblis bilang, tanja uang itu. Benar itu setan itu. Memang ya. Dia mau ganggu lagi. Saya mau terpancing ngambil, nggak jadi deh. Nggak, dalam nama Yesus. Kan saya sudah mengampuni, kan saya nggak mau, nggak Tuhan, nggak. Diuji dulu sama Tuhan juga nih, sikap hati kita sudah lulus apa belum. Kalau belum lulus, tuaian nggak terjadi. Saya coba lagi. Kenapa gagal panen? Kenapa nggak bisa lihat tuaian? Karena seringkali ada ketidaktaatan. Tidak konsisten kita melakukan firman. Habis ngomong A, besok gini lagi. Habis ngomong B, besok gini lagi. Masih lihat IG-nya, masih liburan lagi. Tapi kali ini saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jagai hatiku, saya tidak boleh terpengaruh. Kalau saya mau melihat tuaian besar, saya tidak mau terpengaruh. Saya ampuni Tuhan dalam nama Yesus. Uang bisa dicari, damai sejahtera tidak bisa dibeli. 1 hari, 2 hari, 1 bulan lolos. Ada damai, sudah tidak menyalahkan lagi suami saya. Tapi untungnya suami saya tidak naik KRL. Saudara tahu satu kali, waktu itu kami ini mau beli mobil. Ya, mau beli mobil, rencana ngambil yang 350 juta. Kami DP 10 juta. Inden, mobil itu nanti akan datang 1 bulan lagi. Tiba-tiba ada orang WA saya, Shalom Ibu Debbie. Saya balas, iya Shalom, ini ibu atau bapak? Saya bapak. Ibu, saya mau minta maaf banget, jangan tersinggung. Biasanya kalau orang WA minta maaf itu biasanya mau pinjem uang. Jadi sopan sekali toh. Saudara pernah rasa kalau orang mau utang itu sopan toh? Tapi kalau ditagih, dia tidak sopan dia. Malah kita yang lebih takut sama yang berhutang. Ya, ibu minta maaf banget, ibu jangan tersinggung. Saya balas, oh iya kenapa ya, ada apa ya, ngomong aja langsung. Dia bilang, maaf ya bu, saya disuruh Tuhan beliin ibu mobil. Minta maaf loh, minta maaf, makanya jangan seujon. Ya, padahal saya sudah takut nih. Ya, oh ya ampun, kok tahu kita nih udah DP mobil. Oh, itu mobil harganya sekian-sekian, ya udah saya yang bayar. Uang saya sudah kembali belum? Sudah dong. Kan harusnya saya keluar 350 juta. Dibayar orang. Berarti keluar enggak duitnya? Sudah Tuhan bayar belum? Sudah. Belum ragu sekali kau. Sudah dibayar kita ini kan, sudah dibayar sama Tuhan itu. Sudah Pak, bukan belum Pak, sudah. Ya. Hidup kita, hati kita itu ibarat tanah. Kita ini tiap hari dengar firman. Yang disiram ini firman Tuhan, saudara. Dan harusnya firman yang masuk dalam hati kita ini bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau hidup kita menghasilkan buah dan hidup kita berdampak bagi orang lain, maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau hidup kita tidak berbuah, tidak berdampak, tidak membawa berkat bagi orang lain, maka sudah dekat dengan kutuk dan berakhir pada pembakaran, yaitu kebinasaan kekal. Coba kita bertanya pada diri kita sebelum kiamat,
Sudahkah hidup kita ini berdampak? Sudahkah pertobatan kita ini berdampak? Orang yang hidupnya berbuah itu pasti berdampak. Coba bapak-bapak kau pulang nanti tanya sama istrimu, aku ini hidupku ini selama ini berdampak nggak? Ya, jujur loh ngomong. Kalau istrimu bilang, berdampak, dampak buruk. Aku ini tiap hari menahan kepahitan sama kau. Bagaimana tidak, kau pulang tengah malam, kau pergi pagi, kau pulang tengah malam, mabok lagi, kau main judi, maka matilah saja kau. Benar nggak saudara? Kalau hidup kita sudah tidak berdampak, ngapain hidup? Anak muda dengar baik. Kalau kau hidup tidak berdampak dalam keluarga, ngapain kau hidup? Tiap hari cuma main game dari pagi sampai malam. Ya jangankan ibumu, Tuhan juga udah nek sama hidupmu. Ya maaf ya, saya memang khotbahnya begini. Kalau nggak tersinggung kebangetan. Semoga tersinggung. Ya memang orang Kristen harus disinggung. Ya. Kalau hidupmu dari pagi cuma main game, tidak. Coba anak muda, tolong kau renungkan hari ini hidupmu tuh berdampak nggak di rumah? Ya atau mamamu lebih senang, aku ini sebenarnya senang anakku ini mau dititip di mana ya? Karena sudah tidak berdampak. Tiap bangun pagi lihat HP, dari sini pindah ke sana, pindah ke situ, buka TV. Ngapain kau hidup? Ya, hidup tuh berdampak, amin. Berdampak apa kek, bangun pagi bantu cuci piring atau nyapu atau apa-apa kek, setidaknya bisa dilihat mata gitu. Saya bingung orang-orang sekarang ini hidup sudah tidak berdampak, pede lagi. Bener nggak saudara? Ya pede, bikin status, semua akan indah pada waktunya. Kau ini kelamaan tidur, bangun kau bangun, kayak racun. Ya jangan begitu, hidup ini harus berdampak. Pertobatan yang sejati itu membawa hidup kita ini berdampak. Sehingga hidupmu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati. Untuk memberkati orang juga Tuhan harus ada alasan. Kalau nggak ada alasan kau diberkati, buat apa? Ya, buat apa saudara? Ayo kita dengar firman, resapi di hatimu supaya firman itu tumbuh. Kalau firman itu tumbuh, menghasilkan buah. Pertobatan yang sejati itu berbuah saudara hidupnya. Menghasilkan buah, bisa dinikmati oleh orang. Sehingga kalau kita datang orang senang, kalau ada dia aku senang loh. Senang aja gitu. Jangan kau datang orang, ada dia, pasti pinjam duit. Bertobat ya. Hari-hari ini, dunia ini sedang gelap. Dan dunia membutuhkan kita ini sebagai orang-orang yang hidup berdampak. Menjadi duta-duta Kristus. Lewat hidup kita. Ya, kita bisa menjadi orang yang memberkati banyak orang. Kalau enggak dari uang, ya jadilah berkat dalam hal yang lain. Di jalan yang sabar. Amin. Ya. Karena ngeri sekarang saudara. Kita baca berita, anak 12 tahun bunuh mamahnya. Mamahnya loh dibunuh. Lagi tidur ditikam pakai pisau, mati pendarahan. Kenapa? Tersinggung tiap hari dimarahin mamanya, main game terus. Ini setan bekerja luar biasa hari ini. Ya banyak sekali. Ya kemarin juga saya lihat di Bekasi, satu keluarga dibunuh sama anak nomor 2-nya remaja. Dia tersinggung, mamanya sering marahin dia dan katanya dia dibedain sama kakaknya. Ya ini kan orang-orang, dan semua saudara ketika ditanya kenapa kamu nekat bunuh mamamu, anak 12 tahun perempuan, dia bilang saya terinspirasi dari game online. Jadi ini setan sekarang, dia nggak kerja dengan hal-hal yang menakutkan. Handphone yang kau pegang itu setan itu. Setan, anak-anak muda hati-hati. Waktumu dicuri setan, tiap hari habis waktumu tuh scroll terus. Ya, main game terus. Terus hidupnya berdampak apa? Ibu-ibu, nanti pulang tanya sama suamimu, "Pak, aku ini hidup berdampak gak buat kau?" Ya. Supaya kau dengar juga dari suamimu. Saya ini sangat berdampak. Saya tidak boleh pergi lama-lama, suami saya nyariin saya. Ya, biar cuma pergi seharian sama siapa, saya udah belum pulang, kangen loh, kangen. Berarti kan aku berdampak. Amin. Jangan sampai aku pergi dulu ya, mau nginep 3 hari. Kenapa nggak seminggu saya? Nah, itu berarti kan juga berdampak buruk. Ya, kita ini hidup harus berdampak. Suami istri saling tanya. Ya. Jangan cuma tanya, "Pak,
Kalau misalnya nih ada istri yang tanya, Pak saya ini kan sekarang hidup ya, misalnya nih aku mati nih, terus kau kawin lagi, terus di surga nanti kau pilih saya atau istri barumu? Suaminya stres ditanyain begitu, dia bilang jawab. Suaminya bilang kan kau belum mati, ini seumpama saya mati kau kawin lagi, terus nanti di surga kau pilih aku atau istri barumu? Suaminya bilang saya pilih di neraka aja. Dia sudah bayangkan ketemu 2 istri di sorga. Ini baru 2 istri nih, ya. Makanya banyak yang pilih sama bidadari. Jangan ya dek ya. Jangan saudara. Biarlah hidup kita ini berdampak. Ada istri yang bilang sama suaminya gini, Pak, kalau kau mati aku juga mau ikut mati. Suaminya stres. Aduh, bukan cuma di dunia saya ini, di sorga pun dia mau ikut lagi. Karena hidupnya itu tidak berdampak. Sampai suaminya, aduh udah di dunia saya begini, kayak di neraka, di sorga pula dia ikut. Mending enggak deh. Ya, jadi ibu-ibu, kita bisa menjadikan dunia ini jadi sorga kalau hidup kita berdampak. Bapak-bapak, hidupmu juga harus berdampak. Karena waktu kita berdampak baik bagi orang lain, maka apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Jangan cuma sibuk tuntut suamimu berubah, jangan cuma sibuk tuntut istrimu berubah, tapi kita dulu yang harus berubah. Dulu kan saya sama suami begitu, baru nikah. Layani dia, bikin kopi, bikin sarapan, bikin ini. Begitu sudah punya anak 1, 2, tidak ada pembantu. Bulan madu mulai hilang. Tuh, urus anak sendiri tanpa pembantu. Ya, baru nikah masih bulan madu terus, produksi madu terus kan, manis terus tiap hari, sayang mau kopi, sayang mau roti, madu semua. Begitu anak 2 lahir nggak ada pembantu, keuangan menipis, madu hilang, yang tersisa tinggal lebah. Ya toh, kalau madu hilang yang tersisa apa? Lebah. Apalagi kalau kayak saya ini lebah hutan, sekali entuk mati. Ya, jadi keadaan bisa merubah orang ternyata. Saya yang tadinya ramah masih bulan madu toh, wah menipis saudara. Ya, madunya habis, urus anak sendiri, nggak ada pembantu. Ya, saldo juga kurang. Ya kan, saldo kurang itu kan menyebabkan kematian. Ya, di jalan tol baca nggak itu tulisannya? Saldo kurang menyebabkan kemacetan. Jadi yang muda-muda kalau mau nikah pastikan saldonya ada, supaya tidak macet rumah tanggamu. Kau pikir itu token listrik bunyinya lagu dangdut? Tidak. Ya, jadi tolong dipikir. Jadi saudara akhirnya mulai berkurang nih. Saya sudah bertobat, sudah jadi pengkhotbah, sudah. Tapi ketika keadaan susah, capek, lemah, nggak ada duit, ternyata manusia lama bisa balik. Dan itu tadi madu jadi lebah. Ya, pagi-pagi dia bangun, say kopinya mana? Saya bilang kau punya tangan 2 kaki 2 toh? Bisa kan kau bikin kopi sendiri toh? Terus dia bilang, ih kenapa istri saya jadi begini? Saya bilang bikin sendiri sana di dapur. Sama-sama kita punya tangan 2 kaki 2. Nggak usah punya karunia bos jadi suami. Ya, saya juga mau diratukan. Ya, harusnya kalau minta diratukan nikahnya sama raja toh. Jangan nikah sama yang saldo kurang. Kalau kau tidak siap jadi babu. Iya enggak? Ya, jadi saya waktu itu saudara bisa ternyata pertobatan terkikis karena keadaan. Ya, sana di dapur bikin sendiri. Suami saya ke dapur, dia tanya, ini gula yang mana? Di toples yang tulisnya garam. Kenapa ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak bapak-bapak itu, Wanto ditulis Wanti, ditulis Wanto di HP. Santi ditulis Santo, biar nggak ketahuan istri toh. Bertobat. Ya, suami saya itu sabar, nggak bisa marah. Wong Solo, kalau ngomong nyaris tak terdengar. Ya, saya selama menikah bisa pencitraan, ternyata bertahan cuma 1 tahun. Waktu mulai hamil, datang kesusahan, pertobatan bisa hilang loh. Bisa loh. Manusia lama muncul, malah lebih ganas. Tadi kan kita baca tuh ayat itu.
yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia Roh Kudus, pernah dijamah Roh Kudus, tapi akhirnya murtad lagi. Untung saya belum sempat murtad. Baru murtad rohani sedikit-sedikit. Belum sampai menyangkal Tuhan Yesus sih. Ya, lalu saya marah. Kalau udah begitu tiap hari akhirnya marah, rumah tangga ribut, yang ada tuntut menuntut, firman Tuhan sudah lupa semuanya. Ya, sampai satu kali saudara saya dapat ayat yang berkata, lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan, entah dengan perbuatan atau dengan perkataan, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa kita perlu baca firman? Kenapa kita perlu dengar firman? Kita dengar tiap hari, belum tentu aja itu bisa masuk langsung ke hati dan tubuh. Apalagi kalau tidak pernah didengar. Parah saudara. Saya dengar ayat itu nancep, ya Roh Kudus masih bicara. Saya mulai praktekkan, rumah kotor saya ngepel untuk Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, jangan, kalau untuk Tuhan kan kita ngepel sukacita enggak? Sukacita, tapi kalau untuk anak dan suami, kayak anjing galak kita. Ya, tiap hari bergonggong terus. Wow. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, senang hati loh. Suami saya bilang, mana kopinya? Mau marah, lakukan untuk Tuhan. Saya ke dapur, saya kasih kopi, kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk suami saya kasih sianida. Kenapa banyak orang bikin kopi pakai sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang marah. Benar enggak? Kalau hatinya penuh Roh Kudus, masa dia taruh sianida? Enggak mungkin. Karena Roh Kudus nggak bisa bunuh orang. Setan bisa. Ya, bapak-bapak jauhkan sianida dari rumah. Apalagi sekarang lakban itu saya takut. Soalnya sekarang Indonesia ini ngeri, ditemukan mayat dengan mulut di lakban. Lakban semua sekarang. Jadi saya kalau lihat lakban di rumah, jauh-jauh itu lakban tuh, ya sembunyi di tempat yang terasingkan. Ngeri Indonesia sekarang, motifnya tuh aneh-aneh loh. Ya, lakban bisa bunuh orang sekarang ternyata. Bisa kita berubah, bisa. Ya, tinggal kita nih mau terus hidup dalam pertobatan atau tidak. Mau dengar Roh Kudus, firman, atau mau dengar daging kita. Jadi saya saudara, waktu dia minta kopi saya, untuk Tuhan. Nggak bisa marah kalau untuk Tuhan. Amin. Saya kasih sama suami. Lama-lama saya mulai berubah. Enggak, saya lakukan untuk Tuhan. Mandiin anak untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kalau enggak dulu biru-biru. Ya. Sekarang saudara makin kesini tuh orang sakit jiwa makin banyak loh. Makanya saya tanya-tanya anak-anak muda sekarang cewek pada nggak mau nikah. Indonesia angka pernikahan turun loh, banyak. Mulai terjadi kayak di luar negeri juga. Saya tanya, kamu kenapa nggak mau nikah? Takut bu, lihat sekarang berita suami selingkuh semua. Ya, lihat pembunuhan, ngapain? Nanti kita jadi sakit jiwa. Belum nikah aja sudah sakit jiwa. Iya loh, ngeri sekarang loh. Apalagi pesan-pesan yang ada di sosial media sekarang, pesan-pesan yang menyesatkan. Lu ngapain bertahan dengan laki-laki yang begitu? Nanti lu jadi sakit jiwa, mending cerai. Hari-hari ini dunia menuntut kita mengasihani diri, mencintai diri. Padahal Alkitab bilang kita harus belajar mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Bertentangan. Makanya tingkat perceraian naik, tingkat pernikahan turun. Di Indonesia sekarang orang takut nikah. Karena berita bagaimana perselingkuhan terjadi. Aneh-aneh saudara kalau lihat berita sekarang. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Makanya baca firman. Supaya pertobatan kita tuh terjaga di dalam Tuhan. Kita bertobat setiap hari, setiap menit, setiap detik. Waktu saya mulai lakukan firman Tuhan. Satu saat suami saya datang. Bikinin saya kopi. Saya mau kopi enggak? Tumben. Dia mulai berubah juga. Apa yang perlu aku bantu? Nyuci, nyapu, ngepel, jemur, nyetrika. Zaman-zaman kita susah dulu nih. Dia mulai berubah. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Kalau kau cuma sibuk tuntut suamimu berubah dan kau tidak berubah, percuma. Kau tuntut istrimu berubah, kau tidak berubah, percuma. Keteladanan kita, itu yang akan mendatangkan berkat
waktu kita belajar melakukan firman, karena ayat ini bilang seperti tanah dikatakan di sana yang menerima menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Kalau tiap hari firman turun ke hati kita terus dan kita ambil firman itu masuk dalam hati kita, dia akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Semakin diberkati hidup kita. Kalau ada orang yang hidupnya tidak diberkati, jadi Kristen, begitu terus nggak pernah berubah, ada yang salah, saudara. Kau pasti nggak hidup dalam pertobatan yang sejati. Karena firman Tuhan bilang, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, tapi dosamu, kejahatanmu, itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah. Saya sudah melihat orang yang bertobat, yang mau belajar sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam firman Tuhan, hidup berubah, nasib juga ikut berubah. Karena perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Amin. Waktu karakter kita berubah, hidup kita berubah, maka nasib juga berubah. Karena Tuhan yang memberkati. Tapi sebaliknya orang yang pernah mengecap dikatakan, mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mereka yang mengecap firman yang baik dari Allah serta punya karunia-karunia akan dunia yang akan datang, namun mereka murtad lagi, tidak mungkin. Ini yang namanya Alkitab bilang dosa yang tak terampuni, menghujat Roh Kudus. Orang yang murtad begini, dia menghujat Roh Kudus, tiap hari Roh Kudus suruh dia tobat, dia nggak tobat-tobat. Itu dosa yang tidak terampuni. Hari ini kau marah sama istri, Roh Kudus bilang jangan marah sama istrimu, berdamai. Percuma. Kau ikuti terus keinginan dagingmu. Makanya ayat itu bilang ada satu dosa yang tidak diampuni, dosa menghujat Roh Kudus pasti binasa. Apa yang bisa membuat kita bertobat? Roh Kudus. Waktu kau baca firman, Roh Kudus kasih kita kuasa. Asal kau buka hati dan berkata, Tuhan, aku mau. Roh Kudus tolong aku mau melakukan firman ini. Orang-orang yang merokok, berapa banyak yang masih merokok di sini? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang kau, saya rendam 15 menit. Supaya kau buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ya. Jangan bilang gak bisa, Bu, saya gak bisa stop rokok karena kau mencoba dengan kekuatanmu. Tapi coba kau berdoa minta Roh Kudus, Roh Kudus aku mau. Ubahkan aku mau stop rokok. Banyak kok kesaksian orang yang berdoa besok sudah gak pengen lagi loh. Tapi kalau kau ikuti keinginan dagingmu terus silakan. Masih tanya lagi, emang orang Kristen dilarang merokok? Di mana ayatnya, Bu Pendeta? Saya jawab di Alkitab tidak ada, di pom bensin banyak. Kau baca sana dilarang merokok gede sekali. Apa hubungannya, Bu Pendeta? Kau sedangkan di pom bensin tidak diterima, apalagi di sorga. Di pom bensin saja kau tidak layak masuk, apalagi di sorga. Amin apa amin? Bertobat, ya bertobat. Minta Roh Kudus. Tadi Pak Kaleb bilang, ya pertobatan itu tiap hari. Bukan satu kali toh waktu engkau terima Yesus sudah selesai. Oh pasti selamat, kasih karunia, kan Tuhan sudah mati dari dahulu sekarang bahkan sampai dosaku selama-lamanya. Kau kira darah Yesus itu apa? Terus kau main-main terus. Derajatmu sudah diangkat nih jadi anak, kenapa kau jadi budak lagi? Saudara kalau angkat anak dari kotor di pinggir jalan, ya, dia pemulung kotor, miskin, saudara angkat bawa ke rumah. Saudara cukupi, saudara kasih baju. Besok dia udah pulang lagi, sudah ada di got lagi. Dia duduk di situ lagi. Saudara ambil lagi. Saudara pulang lagi. Besok dia pergi lagi di situ. Saudara bosan nggak? Lama-lama. Ya udahlah, biarin dia, berarti lebih cocok tinggal di situ tuh. Kalau engkau sudah derajatmu diangkat, tapi kau terus melakukan dosa, engkau jadi budak lagi, ya lama-lama silakanlah Tuhan bilang. Makanya di sini dikatakan, maka dia tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati. Ya, padahal tadi sudah mengecap, sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Biar kau bahasa rohmu sampai di langit ke-7, tiap kali berdoa, sampai malaikat keriting dengernya. Kalau kau tidak bertobat,
kelakuanmu nggak berubah, percuma. Ya, Rasul Paulus bilang, biar kau bisa bahasa malaikat, ya, biar kau menguasai semua bahasa malaikat pun kau tahu, tapi kalau engkau tidak hidup melakukan firman Tuhan, maka imanmu itu nol, mati, nggak ada apa-apanya. Mari kita bertumbuh hari-hari ini. Mau kiamat besok, mau kiamat nanti kapan, biarin. Yang penting kita sudah bertobat, benar nggak? Ya, yang penting kita sudah bertobat, itu aja. Jadi kalau orang tanya, Bu, apa yang harus kita lakukan persiapan hari ini apa? Sekarang orang bingung. Saya baca kemarin pengusaha-pengusaha di Dubai mulai pindahkan uang-uang mereka taruh di Singapura, di Hong Kong, di yang negara aman. Ya puji Tuhan lah kalau kita ini uangnya pas-pasan. Nggak usah bingung-bingung toh. Yang banyak duit pusing loh saudara. Ya, makanya jangan minta-minta kaya-kaya banget, amin. Karena kalau terlalu kaya kau juga pusing. Ya, biasa aja hidup ini, biasa. Ada orang loh takut mati, kenapa Bu? Nanti kalau mati warisan saya buat siapa? Kalau saya mati. Kalau perang, mati, terus warisannya buat siapa? Masih dipikirin loh. Lebih indah sorga, Pak. Nggak usah pikirin warisan lagi di bumi. Makanya orang tuh jangan kebanyakan duit, jangan. Ya, kalau sekarang sudah kebanyakan bagi-bagi aja. Amin enggak? Yang amin ini yang nggak ada duit. Yang pengen dibagi. Yang ada duit enggak amin dia. Enggak amin yang ada duit. Saudara, mari kita ini bertobat, ya. Mau kiamat kapan? Oke, nanti malam, besok oke. Kenapa? Aku siap Tuhan. Karena aku sudah hidup dalam pertobatan. Kita akan memperoleh kekekalan. Ya, lebih indah surga daripada dunia, saudara. Nggak percaya? Hah? Mau rasa? Ya, orang itu udah tahu firman Tuhan bilang surga itu indah, tapi takut mati semua. Ya, makanya dia bikin lagu, Tuhan peluk aku sebentar saja. Karena kalau lama mati. Makanya dia bilang sebentar saja Tuhan, jangan lama. Kalau lama pindah alam, Yerusalem baru. Ya. Hidup ini, ya kalau saudara percaya firman Tuhan, saya ini pernah ketemu orang yang sudah mati beberapa kali, mereka cerita, di sana tuh enak banget Bu, dan disuruh pulang, enggak mau pulang. Saya juga dulu pernah saudara, tidur nyenyak banget siang-siang, terus ada suara yang bilang begini, kalau kau tidur terus, kau mati loh. Tapi saya rasanya enggak mau bangun, karena enak banget. Tapi saya harus bangun, karena saya pikir nanti saya mati, suami saya kawin lagi, bangun saya. Bangun. Maksudnya anak saya masih kecil-kecil, dia kawin lagi, dapat istri, waduh ya, sekejam ibu kota. Saya enggak mau saudara, jadi saya bangun lagi saya. Tapi orang memang yang pernah mati itu, dia disuruh pulang, kesaksian mereka enggak mau mereka pulang. Tuhan saya mau di sini aja, indah, saya enggak mau, Tuhan bilang belum waktunya pulang, kau pulang. Saya bingung yang di Surabaya ini masih betah semua di dunia ini. Ya, enggak ada yang pengen Tuhan cepat datang. Jadi kalau orang tanya, Bu Debbie kita harus ngapain ya, melihat keadaan zaman begini ini mau ngapain? Bertobat, bertobat. Cuma itu jawaban saya, bertobat, hidup dalam pertobatan. Mau Tuhan datang nanti malam, mau besok, mau lusa, terserah, bagian kita hidup dalam pertobatan, mengejar perkenanan Tuhan. Di dalam Alkitab janji Tuhan itu begitu banyak saudara ya. Janji akan pemulihan, janji akan penyertaan, janji akan kesembuhan, itu sudah ada dalam Alkitab. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas Tuhan itu tidak lalai. Siapa yang mengajari Tuhan? Ya, Ayub berkata, siapa yang dapat mengajari dia? Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang seringkali menganggap Tuhan itu lalai. Saudara pernah nggak menganggap Tuhan itu lalai? Jangan buru-buru jawab. Sok tahu deh ya. Jangan buru-buru jawab, tapi renungkan dulu ya, renungkan dulu. Nggak usah langsung cepat-cepat. Saudara pernah nggak menganggap Tuhan itu lalai? Yang pernah angkat tangan, mulai terbuka ini ya. Yang pernah menganggap Tuhan lalai, angkat tangan. Saya pernah. Saya pernah menganggap Tuhan itu lalai. Saudara di sini semua enggak pernah? Kalau saudara nggak pernah anggap Tuhan lalai, pulang aja. Saudara semua sudah penghuni sorga. Saya pernah mengaku Tuhan itu lalai. Saya pernah menganggap. Alkitab berkata Tuhan nggak pernah lalai. Sekalipun banyak orang yang sering menganggap dia
lalai, ya. Contoh, bagaimana kita menganggap Tuhan itu lalai? Saya tuh banyak dapat telepon, banyak dapat ya WA, banyak orang konseling, Bu. Ya, suami saya begini-begini, rumah tangga saya begini-begini, bisnis saya begini-begini. Saya bilang berdoa. Jawabannya apa? Saya sudah berdoa puluhan tahun. Buktinya apa? Saya sudah cari Tuhan. Saya sudah melayani. Saya sudah bayar persembahan. Saya sudah perpuluhan. Kalau kita menyatakan semua kebenaran kita, halo, berarti itu kita anggap siapa yang lalai? Jawab. Amin. Ya, pernah nggak kita menganggap Tuhan lalai? Sering. Ya, dulu ketika saya dalam penderitaan, saya bilang sama suami saya, "Say, Tuhan itu ada apa enggak?" Itu lebih parah lagi. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kita begini sampai sekarang? Kayaknya kebenaran itu nggak pernah muncul. Kita menderita terus, kita coba hidup benar, tapi kita menderita. Itu saudara nggak menganggap Tuhan lalai dengan begitu? Kita seringkali menganggap Tuhan itu lalai. Aku sudah berdoa loh, aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini, tapi apa hidupku? Walaupun itu saudara tidak terbersit ngomong dari mulutmu, hanya terbersit di dalam hatimu. Pernah saudara terbersit begitu? Jawab jujur. Sering. Nggak usah ngomong pernah, jawab aja sering. Iya enggak? Ya, saya tuh heran Bu, anak saya. Ya, sekarang dia memberontak, dia pacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya tegur, dia marah. Padahal Bu, kurang apa saya Bu? Ya, saya tuh sudah berdoa buat dia, saya kasih firman, saya tiap hari menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tapi kenyataannya, berapa banyak kali saudara kita tuh merasa bahwa memang seringkali tidak terlontar dari mulut kita, tapi dari sikap kita. Kenapa ada orang menganggap Tuhan lalai? Karena yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya Pak, ya. Orang itu menganggap Tuhan lalai karena dia berpikir, ya yang saya pikirin itu nggak gitu. Ya, saya banyak menerima hari-hari ini, Bu. Saya itu dengar khotbahnya Ibu, ya. Saya berusaha berubah, Bu. Saya berbisnis nggak pakai cara-cara lama. Saya ikuti firman Tuhan loh, Bu. Tapi kenyataannya, Bu, saya menghadapi masalah ini. Kalau saya pakai cara lama saya yang tidak sesuai firman, itu cepat selesainya, Bu. Tapi karena saya menurut sama firman, makanya nggak selesai-selesai. Ya, kalau ada orang berkata begitu, berarti dia berpikir apa? Ya, Tuhan itu berarti janjinya nggak benar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita semua punya ekspektasi, kita itu semua punya keinginan, dan kalau keinginan itu tidak terjadi sesuai yang kita mau, maka kita menganggap bahwa Tuhan itu lalai. Tuhan lalai. Saudara, percayalah, di hidup kita ini tidak semua akan terjadi sesuai dengan maunya kita. Kalau saudara mau yang terjadi sesuai dengan maumu, ya sudah, kau saja jadi Tuhan. Iya Pak, ya. Ya, di Sulawesi sana ada anak namanya Ungke, saudara. Dia itu kerjaannya petik coklat, dia jemur coklat hasil tanah, cengkeh. Waktu dia jemur panas, dia keluarin semuanya. Begitu udah keluar hujan, dia masukin lagi. Lalu panas lagi, dia berdoa, Tuhan kasih panas, Ungke mau jemur cengkeh. Begitu panas, dia keluarin lagi. 5 menit mendung lagi hujan, dia tarik lagi masuk. 3 kali dia berdoa, Tuhan kasih panas, Ungke mau jemur cengkeh ini. Lalu ketiga kali panas lagi, dia keluarin, habis itu mendung lagi. Terakhir dia keluar di luar, dia lihat ke langit, dia bilang, kalau engkau tidak bisa atur tuh cuaca, engkau turun, Ungke naik ke atas, Ungke yang atur tuh cuaca. Karena dia pikir, ya dia apa yang dia mau tuh nggak sesuai dengan yang dia harapkan yang terjadi dalam hidupnya. Kita semua manusia berharap ya semuanya baik. Pekerjaan kita baik, anak-anak kita baik, keluarga kita baik. Tapi kan hidup ini kita nggak bisa pegang kendali kan. Yang kita mau belum tentu itu yang Tuhan mau, amin. Karena itu dikatakan banyak orang menganggap Tuhan itu lalai. Karena sesuatu terjadi di luar kemauannya. Hidup ini, aduh, saya tuh dengar-dengar cerita hari-hari itu ngeri-ngeri, saudara. Yang saya terima konseling, ya Bu, saya itu mau konseling sama Ibu. Kemarin saya ketemu orang, kenapa? Pusing Bu, ya. Pusing kenapa? Ngurus kerjaan. Orang yang sama ini saya temuin berapa tahun lalu dalam keadaan yang sama. Waktu itu saya tanya, kenapa kamu pusing? Saya itu beli mesin Bu, mesin saya tidak jalan.
Saya pusing Bu, orderan saya banyak, tapi mesin nggak jalan, nggak ada hasil, usaha saya nggak jalan, nggak ada pemasukan, pusing. Kita berdoa. Kamu berdua rumah tangga dipulihkan, semuanya jalan bagus ya, Tuhan pasti memberkati. Yang penting hidup damai bersama, jangan berantem terus. Karena waktu itu mereka berantem terus sampai mau cerai. Akhirnya berdamai saudara. Ayo berdoa, sertakan Tuhan. Berdoa sertakan Tuhan. Karena beli mesin itu dari luar negeri harganya miliar. Ketemu teknisi, kalau teknisinya jahat, dikerjain terus, minta duit terus, nggak selesai. Berdoa yuk, libatkan Tuhan. Berdoa libatkan Tuhan. Dia hidup rukun bersama, berdoa bersama. Akhirnya Tuhan kasih teknisi bagus, mesinnya jalan. Orderan kebanjiran. Sampai nggak cukup mesin itu memproduksi semua pesanan. Kemarin saya ketemu, pusing Bu. Kenapa pusing? Kebanyakan orderan. Saya bilang gini, kamu ingat nggak kemarin kamu ketemu saya berapa bulan lalu, berapa tahun lalu? Saya ketemu kamu, modelnya kamu sama loh. Saya tanya kenapa pusing Bu? Kenapa? Nggak ada orderan, mesin rusak. Sekarang saya ketemu kamu sama juga. Kenapa? Pusing Bu. Kenapa? Kebanyakan orderan, pusing, mumet, nggak bisa ditinggal, kerjaan banyak. Terus saya bilang, terus maumu tuh apa? Kamu mau hidup yang seperti apa? Kamu nggak ada orderan, pusing, dikasih orderan banyak juga. Terus maumu tuh apa? Kalau saya jadi malaikat, saya mau tanya kamu tuh maunya apa? Lo bener nggak saudara? Nggak ada kerjaan, pusing. Nggak ada orderan, pusing. Dikasih banyak orderan sampai nggak mampu juga tetap. Jadi saudara pilih yang mana? Sama-sama pusing orang itu kan. Dari sini saya tuh semakin belajar saudara. Ternyata manusia itu, memang manusia itu keinginannya tuh nggak pernah puas. Dan sesungguhnya saya selalu berkata, kita ini hidup mau sekaya apapun saudara, yang kita makan ya sehari itu cuma 3 kali tuh kita bisa makan tuh. Ada yang makan sehari 12 kali di sini. Anda bukan manusia, ya pasti ada jin di dalam tubuhmu. Kita tuh sekaya apapun makan cuma 3 kali. Saya melihat banyak orang hidup di dunia ini, kasihan saudara. Ya mereka bekerja siang sampai malam, uangnya aja di rekening puluhan miliar, tapi mereka tuh nggak bahagia. Lalu apa sih arti hidup ini? Sampai banyak yang menuduh Tuhan itu lalai. Dikasih berkat pusing, nggak dikasih berkat juga pusing. Ya makanya Alkitab berkata ada orang itu yang aku melihat sebuah kesia-siaan di bawah matahari ini, orang yang diberikan Tuhan harta tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Ini orang yang hidup di bawah kutuk saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu ya dia menepati janjinya, tetapi banyak orang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Tetapi dikatakan ia sabar terhadap kamu. Kalau Tuhan tidak sabar, maka sudah mati kita ini semua, benar nggak? Ya, setiap hari ada aja tuntutannya sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita ini datang ke gereja malam ini, kita datang, kita mau cari Tuhan, kita ketemu Tuhan. Karena waktu engkau ketemu Tuhan, masalahmu besar, masalahmu kecil, engkau ketemu Tuhan, itu jawaban. Amin. Kita datang ke tempat ini, saudara, bukan hanya mau senang-senang, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Kalau cuma kayak gitu di diskotik juga bisa. Ya, makanya para pelayan Tuhan benar-benar dituntut hidupmu itu bisa membawa hadirat Tuhan. Baik pemusik, WL, singers, bukan cuma nyanyi. Kalau nyanyi itu di atas lebih bagus nyanyinya. Tapi kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kita harus ketemu dengan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu yang membawa damai, sejahtera, ketenangan di hidup kita. Bahkan kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya juga Tuhan sedang berbicara. Ya, firman ini sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan, saudara. Ya, tentang hari Tuhan. Kalau saudara baca satu perikop ini tentang hari Tuhan, banyak orang menganggap bahwa mereka berkata begini, nggak usahlah bicara-bicara kiamat. Buktinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang Tuhan nggak datang-datang. Dikatakan banyak orang menganggap Tuhan itu lalai. Dari dulu dia berkata dia akan datang, tapi sampai hari ini dia belum datang. Dan dia berkata, Alkitab ini berkata, Tuhan itu sabar terhadap kita karena dia tidak ingin ada orang yang binasa. Tapi dia masih kasih kesempatan kita ini semua bertobat, supaya waktu dia datang kita dalam keadaan kudus dan layak, siap. Ya, saya tadi malam dengan suami saudara, kami kebetulan ada satu keperluan sehingga kami harus keluar agak malam. Cari parkiran di dekat nightclub, nggak dapat tempat parkir.
Saya bilang sama tukang parkirnya, kok makin malam makin gak ada parkir di sini? Iya Bu, memang di sini kalau siang sama sore sunyi Bu, tapi kalau malam penuh parkirannya, karena itu ada night club. Waktu kita mau cari parkir, ada pemusik gereja yang masuk ke dalam. Nggak tahu, mungkin dia mau main juga di dalam. Jadi hari lain dia main di situ, nanti hari Minggu pelayanan dia main di sini. Ya, dia gak malu ketemu kita, saudara. Tapi bukan itu, saudara. Saya tuh keliling akhirnya sampai muter tuh parkiran penuh. Ada beberapa night club di situ. Sampai saya bilang sama suami saya gini, terdengar musiknya itu dari jalan, dudak, 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 dudak. Saya bilang sama suami saya mereka itu ngapain ya di situ ya? Terus suami saya tuh bilang gini, say, orang dunia itu kalau ada duit, ya buat apa coba? Ya dia ke situ untuk menikmati hidup, dia pikir untuk, ya dia punya uang. Di situ sekali masuk aja udah bayar ratusan ribu untuk bisa masuk aja. Karena dia orang dunia, dia nggak ngerti kebenaran. Saya bilang sama suami saya, terus mereka tuh ngapain ya di situ? Saya pura-pura lupa, dulu juga saya begitu. Ya, pura-pura lupa, pura-pura amnesia. Tapi memang benar, ya saya juga baru mengerti, bodoh banget ya. Dulu kita merasa di situ itu ada hiburan, ya kita ducek gitu. Terus udah capek pulang. Bahkan sebagian orang datang ke tempat seperti itu tuh karena memang mereka tuh pengen lari dari masalah. Mereka punya banyak pikiran, sumpek, punya banyak masalah, mereka lari, mereka ke situ tuh goyang-goyang, lihat hal-hal yang menarik, ya cewek-cewek yang seksi di situ. Tapi dia pikir dia pulang masalahnya selesai. Enggak, saudara. Ya, makanya hari-hari ini kita perlu Tuhan. Gereja pun perlu menjadi tempat untuk Tuhan hadir. Karena kalau kita cuma pinter nyanyi-nyanyi, main musik, buat apa? Di tempat begituan malah kadang orang lebih terhibur loh. Salah satu hal yang menarik yang ada dalam gereja adalah orang ketemu Tuhan. Orang ketemu hadirat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membuat hidup orang tuh berubah, katakan amin. Ya, dan saudara di sini dikatakan bahwa saya tadi malam tuh dapat kiriman video ilustrasi kalau perang nuklir itu terjadi. Dia menggambarkan kalau Rusia itu jadi perang nuklir dengan Amerika. Bakalan terjadi itu apa, saudara? Lalu dibikin ilustrasinya, nuklir itu ditembakkan. Bumi ini nanti itu, ya kita bayangkan aja waktu Jepang itu Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir. Itu kehancurannya seperti apa, saudara? Sampai Indonesia juga ya ikut merasakan imbasnya bagaimana. Perang nuklir itu sangat luar biasa, apalagi memang kalau sampai terjadi. Hari-hari ini kita melihat, saya membaca nih Jepang membuang limbah ini kan. Saudara ikut berita atau cuma nonton TikTok? Ikut pergerakan, ikut berita kan, nonton berita kan. Kita perlu nonton berita dunia, jangan cuma nonton drama Korea terus, amin. Kenapa kita perlu nonton berita dunia? Supaya kita tahu ini apa yang mau terjadi, tanda zaman ini apa. Ya, ini Jepang lagi membuang limbahnya ke laut, limbah nuklir. Lalu saya mulai lihat nih beberapa laut tuh menemukan ikan-ikan pada mati semua. Ya, lalu Korea memberikan ancaman kalau sampai laut kami tercemar, kami tembakkan nuklir nanti. Ini semua apa-apa negara itu sekarang bicaranya nuklir loh. Ya, puji Tuhan Indonesia enggak punya. Kasihan kalau Indonesia bikin nuklir, rakyatnya nggak makan semuanya ya. Ya, nuklirnya Indonesia ini gede loh. Ya, korupsi itu tuh nuklirnya besar itu, saudara. Tapi kita bersyukur loh, ya cuma saudara, itu kalau perang nuklir benar-benar terjadi, saya lihat ngeri saudara. Nanti bumi ini dingin, ya seluruh bumi ini akan mengalami dingin karena ya ledakan yang begitu hebat. Ya walaupun mataharinya panas tapi akan terasa dingin dan banyak orang yang akan mati karena suhu dingin itu. Belum racunnya itu. Ya tapi ya saya melihat hal itu, ya memang kalau memang sudah mau akhir zaman ya terjadilah. Tapi khotbah-khotbah tentang akhir zaman kayaknya di gereja udah jarang diberitakan ya. Orang cuma disibukkan dengan masalah, kamu tuh harus kuat, kamu tuh harus gini. Hello, kita ini sedang ada di akhir zaman. Ya, mari kita pinggirin dulu masalah kita. Waktu kita tahu kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai yang layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus anak domba Allah, maka mau atau tidak saudara, berhenti baper, lebay, alay, ya kita harus melihat bahwa kita ini sedang dipersiapkan. Bukan orang sembarangan yang akan masuk surga. Hari demi hari kita ini harus hidup bertanya, Tuhan, apa yang sudah aku lakukan bagi kehendak-Mu? Apa Tuhan? Kita baca saudara ayat yang ke-10 karena itu dikatakan di sana. Jadi Tuhan itu belum menepati janjinya sampai hari ini tentang kedatangannya karena Dia ingin memberi kesempatan manusia itu berbalik dan bertobat.
tinggalkan dosa, datang kepada Tuhan. Ayat 10 berkata, baca bersama, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Rumahmu hilang? Hilang. Mobil hilang? Hilang. Semuanya akan hilang lenyap. Perhatikan dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kemarin di Palu terjadi gempa 6,3 skala Richter. Palu yang pernah mengalami tsunami hebat, likuifasi, itu tanah terbelah saudara, dan benar-benar itu ya waktu kita datang ke sana, keluarga saya masih di Palu semua, ada satu perumahan yang benar-benar terkubur hidup-hidup, hilang sampai sekarang itu jadi tanah lapang, nggak ada apa-apa. Padahal dulu itu perumahan padat penduduk. Waktu gempa itu terjadi likuifasi, ada lumpur yang keluar dan semua rumah itu jatuh ke dalam dan terkubur hidup-hidup. Itu terjadi loh, itu terjadi. Kemarin ketika gempa lagi menggoncang di tempat yang sama titiknya, semua orang berlari keluar ketakutan. Tapi kayaknya memang Tuhan perlu bikin begitu, karena sekarang mulai lupa lagi. Mulai lupa lagi, yang selingkuh mulai selingkuh lagi. Sekarang homo banyak lagi, yang homo-homo, yang lesbi banyak, yang pelakor mulai banyak lagi. Ya, gereja tidak sungguh-sungguh berdiri, gereja nggak sungguh-sungguh berdoa. Ya, gereja itu hanya jadi nggak tahu apa sekarang. Ya perlu, Tuhan itu bikin begitu perlu untuk ingetin lagi. Ya, adik saya telepon, gimana aman? Ya gimana aman ya, kita lari keluar dari rumah, itu loteng bunyinya krok 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 krok. Dan yang mereka ingat langsung, waduh, peristiwa itu mayat bergelimpangan, orang hilang saudara karena ditelan bumi. Alkitab bilang tuh belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Ya, kalau seperti pencuri dikatakan itu berarti nggak ada satu orang pun yang tahu. Nggak ada pencuri datang ngomong-ngomong, nanti malam saya mau datang ke rumahmu ya, mau ngapa? Mau nyuri. Nggak ada. Namanya pencuri itu datang diem. Ya, tiba-tiba dia datang, nggak ada yang kasih tahu dia datang. Pada hari itu langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ini yang tulis Alkitab loh, bukan saya. Saudara, kalau dikatakan bahwa pada hari itu langit akan lenyap, gemuruh yang dahsyat, unsur dunia akan hangus dalam nyala api, kira-kira itu pemandangan yang seperti apa? Wow, itu menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Ya, langit lenyap, tiba-tiba gemuruh yang hebat turun, dan dunia ini akan hangus dalam nyala api. Ya, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, bayangkan saudara kalau itu terjadi. Saya hanya pengen kita bangun dari tidur. Ingat, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita menjelang kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-11 dikatakan di sana, baca bersama ayat yang ke-11. Apa respon kita? Ayat 11 berkata 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Respon kita untuk menyambut kedatangan Tuhan akhir zaman di depan mata, ya semua itu akan hancur dengan cara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan. Tinggalkan dosa, saudara. Jangan engkau bermain-main dengan dosa, kenajisan, percabulan, kepahitan, amarah, semua hal yang berbau dosa mari kita buang dan bereskan hidup kita sebelum Tuhan datang kali yang kedua. Karena hari itu akan datang seperti pencuri. Kalau hari ini masih ada waktu, beresin. Saudara punya kepahitan sama siapa? Beresin. Kita berdoa sungguh-sungguh, minta sama Tuhan, lawatan Tuhan turun atas hidup kita. Semua akan hancur dengan cara yang demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan lagi bermain-main dengan Tuhan. Sudah cukup saudara bertanya hari ini, Tuhan apa yang sudah aku lakukan untuk kerajaan-Mu?
Apakah aku ini hanya hidup sekedar hidup bagi diriku sendiri? Aku mau berlari Tuhan, menggenapi semua apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan. Kita semua terpanggil hari-hari ini Bapak Ibu. Mari jangan cuma duduk datang jadi jemaat yang bikin panas kursi gereja, lalu nggak ada hidup kita dampak apa-apa. Mari kita buka mata. Saya hari-hari ini digerakkan Tuhan untuk ingetin jemaat. Ingetin tentang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Karena hari-hari ini khotbah-khotbah tentang kedatangan Tuhan, tentang kekudusan sudah hampir hilang di dalam gereja. Kita sibuk dengan permasalahan, kita sibuk dengan apa yang iblis tipu hari-hari ini. Penderitaan, persoalan, padahal kita lupa ada begitu banyak hal besar yang harus kita lakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo kita berlomba Bapak Ibu. Ya, setidaknya siapa yang ada di sampingmu hari ini, keluargamu, anakmu, saudaramu, engkau bisa kirim firman lewat WA kepada anak-anakmu. Ya, kasih tahu kebenaran firman. Sampaikan. Hari-hari ini saya banyak melayani orang-orang Kristen, anak-anak yang mereka hancur dalam keluarga, orang tua yang sudah tidak ada harapan. Bu, saya udah angkat tangan dengan anak saya, Bu. Saya nggak bisa apa-apa, saya kerasin dia mau bunuh diri, saya lembutin dia pergi tidur sama pacarnya laki-laki. Saya ini sudah bingung mau ngapain. Ini terjadi, saudara. Dan kita lihat nih akhir zaman, iblis menipu begitu banyak manusia. Ya, dan kita ini harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, saya tuh melihat orang-orang pergi ke nightclub, ya saya tuh cuma melihat Tuhan, betapa banyak yang akan binasa. Mereka mencari penghiburan itu di luar Tuhan. Tapi mungkin mereka minggu ke gereja, saudara, karena saya lihat tampang-tampangnya tampang-tampang orang Kristen. Cuma saya nggak tanya aja. Iya, saudara, saya bilang sama suami, kayaknya mereka tuh tanpa orang pemain musik gereja aja masuk, mungkin dia main di dalam. Tapi ini terjadi. Akhir zaman. Ya, jangan tertipu. Jangan engkau gagal fokus di dunia ini. Kembalikan fokusmu kepada Tuhan. Dikatakan kalau semuanya akan hancur dengan cara demikian, betapa suci dan salehnya kita akan terus hidup. Ayo. Ya, kita ada di zaman kasih karunia, tetapi standar kekudusan Tuhan itu nggak pernah berubah. Ya, jangan diganti-ganti, saudara. Oh, kita ini dibenarkan karena kasih karunia kok, bukan karena perbuatan baik kita. Iya, tapi bukan berarti ketika engkau sudah mengenal Yesus, engkau terus bermain-main, karena engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itu awal dulu. Saya bertobat dulu pertama kali, saya diselamatkan Tuhan, bukan karena saya baik, saya mau bunuh diri, saya banyak dosa. Tuhan selamatkan saya dalam keadaan berlumuran dosa. Ketika saya mau bunuh diri, tapi ketika saya sudah diselamatkan, menerima kasih karunia, Tuhan bilang, hormati, hidup takut akan Tuhan, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Karena bukan berarti engkau Kristen, engkau bisa masuk surga. Surga itu tempatnya mulia. Surga itu kudus. Surga itu buat orang-orang yang memang berjuang. Jangan terkontaminasi hari-hari ini. Ya, apalagi banyak kata-kata yang sekarang itu beredar banyak kan di TikTok, di mana-mana, ya. Jangan engkau pusing dengan apa kata orang tentang dirimu. Ikutilah apa yang engkau inginkan dari hatimu. Ya, sebab Tuhan itu hanya melihat hatimu. Tuhan juga melihat kelakuanmu. Amin. Ya. Jangan, hati-hatilah saudara. Banyak kata-kata yang menyesatkan. Saya selalu ingetin. Ya, bahkan ada hamba Tuhan yang berkata, Yesus tuh sahabatnya orang berdosa. Iya, Yesus sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Amin. Bukan orang yang terus tinggal dalam dosa. Banyak hal-hal yang sehari-hari ini abu-abu. Tapi mari kita berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang memiliki standar firman Tuhan, standar Alkitab yang tidak berubah. Katakan amin. Ya, jangan diganti, jangan dirubah. Kan hari-hari ini saya melihat banyak standar-standar kekristenan yang berubah. Ya, sekarang banyak hamba Tuhan hidupnya juga sembarangan, selingkuh, cerai. Ya, tetapi berkata, soalnya jemaat itu menuntut hamba Tuhan itu ekspektasinya terlalu tinggi. Saya bilang, bukan jemaat yang menuntut, firman Tuhan punya standar bagi seorang hamba Tuhan. Katakan, bukan cuma buat hamba Tuhan, buat jemaat. Kita ini hidup kudus bukan supaya dinilai orang kita baik. Kenapa saya nggak bersinah? Kenapa saya nggak selingkuh? Bukan supaya jemaat bilang, oh Bu Debbie itu kudus. Ya enggak, saya nggak peduli. Saya peduli apa kata Tuhan.
Karena firman Tuhan menyuruh kita kudus. Firman Tuhan menyuruh kita suci. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan tuntutan jemaat. Kalau hamba Tuhan berkata, ada orang yang berkata, saya ini jatuh saudara, saya selingkuh. Ya, saya tahu saudara kecewa. Karena memang tuntutan saudara kepada saya ini terlalu tinggi. Kok lucu ya? Kamu jatuh ya bertobat. Ngomong kamu sudah salah, jangan bilang karena tuntutan jemaat. Kita ini hidup saudara, hati-hati, nilai-nilai yang seperti ini, sehingga banyak kata-kata bijak yang seolah-olah bijak berkata, saudara nggak usah terlalu peduli, jangan engkau hidupi ekspektasi orang terhadap dirimu. Pandangan orang bukan itu yang menentukan. Oke, tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita hidup berdasarkan standar firman Tuhan, bukan berdasarkan standar orang.